Perkenalkan dokter, nama saya Nikomang Ayudya Suryandari dengan NIM 20180110004. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan Basic Abdomen Examination. Selamat sore Bapak, silakan duduk. Perkenalkan Bapak, saya Dr. Diah yang bertugas di klinik hari ini. Sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Andi, Umurnya berapa Pak? 25 tahun. 25 tahun. Bapak tinggal di mana? Di Kediri, Tabana. Baik. Apa Bapak sudah menikah? Sudah Sudah ya. Pekerjaannya sebagai apa Pak? sebagai karyawan Karyawan. Kemudian untuk pendidikan terakhir Bapak apa? SLTA. SLTA. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh saya tahu kiranya keluhan apa yang bisa saya bantu Pak? Perut saya merasa nyeri di bagian kanan bawah. Oh, nyeri perut Ya, ya. nyeri perut. Nyeri perut kanan bawah. Sudah sejak kapan ini Bapak rasakan? Sejak kemarin malam. Kemarin malam. Nyerinya Bapak rasakan hilang timbul atau mungkin terus menerus? Hilang timbul. Hilang timbul. Selain nyeri perut, apa Bapak merasakan keluhan lainnya? Kadang-kadang mual dan muntah. Mual muntah juga ya. Ya. Baik. Bapak sempat mengalami diare? Tidak. Tidak. Apa Bapak punya riwayat sakit mah? Tidak. Tidak juga ya. Kemudian apa Bapak demam? Demam sejak 3 hari yang lalu. Demam juga ya, sejak 3 hari yang lalu. Baik, berdasarkan keluhan-keluhan yang sudah Bapak sampaikan, maka selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Pak ya, yang namanya pemeriksaan dasar fisik abdomen atau pemeriksaan dasar fisik perut. Jadi dalam istilah medis dikenal ada 4 pemeriksaan Pak ya. Pertama adalah inspeksi, akan saya amati bagaimana keadaan perut Bapak. Kedua, auskultasi, jadi saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara bising usus dan juga desiran arteri Bapak. Ketiga, perkusi, akan saya sedikit ketuk-ketuk bagian perut Bapak. Dan keempat, palpasi, akan saya sedikit tekan-tekan bagian perut Bapak. Nanti mohon ketika saya melakukan pemeriksaan, mohon dilepas ya Pak bajunya. Dan mungkin nanti ketika saya melakukan pemeriksaan akan terasa sedikit kurang nyaman, namun Bapak sama sekali tidak perlu khawatir. Jadi bagaimana, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu Bapak bisa langsung berbaring di tempat tidur yang telah disediakan sembari saya mencuci tangan. Silakan Bapak. Baik Bapak, sekarang saya sudah berdiri di sisi kanan Bapak ya. Pemeriksaan pertama yang saya lakukan yaitu inspeksi. Pertama-tama Bapak sudah berada pada posisi supine atau terlentang. Di dalam inspeksi ini akan saya amati, akan saya nilai 5 hal Pak ya. Mulai dari keadaan kulit di area sekitar perut Bapak, kemudian keadaan umbilikus atau pusar Bapak, kemudian bentuk perut, gerakan peristaltik usus, dan juga denyutan arteri Bapak. Saya mulai ya Pak. Baik, sudah. Pertama, untuk kulit di area sekitar perutnya normal, tidak menunjukkan kelainan karena tidak ada kemerahan, tidak ada scar, tidak ada striae, tidak ada jaringan parut, dan juga di sini saya lihat tidak menunjukkan adanya dilatasi vena atau pelebaran vena. Yang kedua, untuk keadaan umbilikus atau pusar Bapak juga normal, baik dari segi bentuknya normal, tidak ada kemerahan, tidak ada inflamasi ataupun benjolan. Yang ketiga, untuk bentuk perut Bapak juga normal, saya lihat di sini dari permukaan atasnya rata, kemudian dinding perut Bapak kanan kirinya simetris, dan untuk permukaan bagian samping perut Bapak juga tidak menunjukkan adanya inflamasi maupun benjolan. Keempat, untuk gerakan peristaltik ususnya tidak saya lihat, ini tergolong normal karena normalnya memang tidak terlihat. Dan kelima, untuk denyutan arterinya juga tidak saya lihat, ini tergolong normal karena normalnya memang tidak terlihat.
Baik, inspeksi sudah selesai saya lakukan. Sekarang saya lanjutkan pada pemeriksaan auskultasi ya Pak. Bapak silakan rileks dan bernapas dengan normal. Di dalam auskultasi ini saya akan menggunakan stetoskop. Pertama saya dengarkan suara bising usus Bapak di 4 kuadran abdomen atau 4 kuadran perut Bapak. Nanti saya dengarkan frekuensi selama 1 menit dan juga bagaimana kualitas dari suara bising usus Bapak. Saya mulai Pak ya. Baik sudah, untuk frekuensi bising usus Bapak adalah 15 kali per menit. Ini tergolong normal karena normalnya berada pada rentang 5 sampai dengan 34 kali per menit. Untuk kualitasnya juga saya dengarkan normal karena dia tetap atau konstan, artinya tidak terjadi penurunan maupun peningkatan. Baik, sekali lagi saya lakukan auskultasi untuk mendengarkan desiran arteri abdominalis, arteri renalis, dan arteri iliaka Bapak. Pertama, arteri abdominalis yang terletak pada pertengahan processus sigmoideus dan umbilicus atau pusar Bapak sedikit ke atas. Saya mulai Pak ya. Selanjutnya arteri renalis yang letaknya agak ke samping. Selanjutnya arteri iliaka yang letaknya hampir sejajar dengan umbilicus atau pusar Bapak. Baik sudah, untuk arteri abdominalis, arteri renalis, dan arteri iliaka Bapak tidak saya dengar. Ini tergolong normal karena normalnya memang tidak terdengar. Baik, auskultasi sudah selesai Pak ya. Sekarang saya lanjutkan pada pemeriksaan yaitu perkusi. Pertama saya lakukan perkusi abdomen pada 4 kuadran abdomen atau 4 kuadran perut Bapak. Lebih dahulu sedikit diturunkan. Ya, sedikit saja Pak. Ya, sudah. Saya mulai Pak ya. Apakah nyeri? Tidak. Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Apakah nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri Pak? Tidak juga. Untuk perkusi abdomen ini Bapak tidak merasa nyeri dan tadi juga saya dengar distribusi suara antara timpani dan peka atau dionasnya normal sehingga saya belum melihat atau menemukan adanya kelainan. Untuk perkusi abdomen sudah, sekarang saya lanjutkan pada perkusi hepar Pak ya. Ini bertujuan untuk menentukan lebar hati Bapak atau liver stance. Pertama saya tentukan ukuran lobus kanannya. Jadi saya menggunakan patokan berupa linear clavicula kanan garis yang ini. Saya mulai perkusi dari arah kaudal sebelah sini. Saya pertama akan menentukan batas bawahnya dengan mendengarkan peralihan suara dari timpani ke peka. Saya mulai Pak ya.
batas bawahnya di sini. Saya tandai terlebih dahulu. Kemudian batas atas, patokannya juga sama, linear clavicular kanan yang garis hayal, dimulai dari intercostal ke bawah. Saya dengarkan peralihan suara dari sonar ke peka. Saya mulai Pak ya. Atas-atasnya di sini. Akan saya ukur terlebih dahulu untuk ukuran atau lebar lubus kanan. Ukurannya 9 cm Pak ya. Ini tergolong normal karena untuk lubus kanan normalnya berada pada rentangan 6 sampai dengan 12 cm. Sekarang saya tentukan ukuran lubus kiri dimulai dari kaudal. Saya menggunakan patokan berupa linear mediana di sini. Saya dengarkan, saya tentukan batas bawah dengan mendengarkan peralihan suara dari timpani ke peka. Saya mulai Pak ya. Batas bawahnya di sini. Sekarang saya tentukan batas atasnya dari arah kranial dengan mendengarkan peralihan suara dari sonar ke peka. Oke. Sebelah sini adalah batas atas. Sekarang saya ukur terlebih dahulu. Ya, 5 cm Pak ya. Untuk lubus kiri ukurannya 5 cm. Ini tergolong normal karena liver response untuk lubus kiri berada pada rentangan 4 sampai dengan 8 cm. Jadi ini 9 cm, ini 5 cm, tergolong normal. Untuk perkusi pada sudah, saya lanjutkan pada kepak ginjal Pak ya. Bapak silakan duduk. Ya, sedikit dinaikkan bisa celananya. Ya, bisa menghadap kepada sana Pak ya. Yang perlu kita perhatikan di sini, ketika saya melakukan kepak ginjal nanti, saya akan melakukannya pada daerah atau regio costovertebra angle, yaitu sudut yang terbentuk antara vertebra atau tulang belakang Bapak dengan kosta sebelah sini kanan dan kiri. Saya mulai dari kepak ginjal kanan Pak ya. Apabila nyeri mohon disampaikan. Bukan nyeri Pak? Bukan nyeri Pak? Ya. Sekarang yang kiri. Bukan nyeri? Nyeri, saya akan berbaring kembali. Ketika saya melakukan kepak ginjal kanan maupun kiri, Bapak tidak merasa nyeri sehingga saya belum menemukan adanya kelainan pada ginjal Bapak. Untuk perkusi sudah, sekarang saya lanjutkan pada pemeriksaan, yakni pemeriksaan palpasi Pak ya. Pertama-tama silakan ketuk lekuk kedua lututnya. Bapak nanti silakan bernapas melalui mulut Pak ya. Lihat saja. Pertama saya lakukan palpasi ringan di seluruh kuadran abdomen atau kuadran perut Bapak sambil aduksi jari-jari tangan saya menekan lembut perut Bapak sekitar 1 cm. Nanti mohon ketika sedikit saya tekan-tekan jangan ditahan Pak ya, relax saja. Saya mulai. Apakah nyeri? Tidak ya. Nyeri Pak? Tidak juga. Apabila nyeri mohon disampaikan Pak ya. Nyeri Pak? Tidak. Kalau di sini nyeri? Enggak. Bukan nyeri? Enggak. Kalau di sini nyeri Pak? Enggak juga. Ya Bapak tidak merasa nyeri dan saya juga tidak merasakan suatu tahanan atau massa di area sekitar perut Bapak sehingga saya belum menemukan adanya kelainan. Palpasi ringan sudah, sekarang saya lanjutkan pada palpasi hepar. Di sini saya lakukan secara bimanual dengan meletakkan tangan kiri saya di bawah, di iga bawah. Ya, menopang iga 11 dan 12 Bapak, sementara tangan kanan saya berada di atas melakukan palpasi. Akan saya tekan lebih dalam 4 sampai dengan 5 cm ya Pak ya. Silakan hirup napas dalam. Baik, hirup napas dalam.
Lagi Pak, untuk nafas dalam, nafas dalam. Sekali lagi, hirup nafas dalam. Baik, sudah. Untuk palpasi hepar ini saya tidak meraba hepar Bapak, tidak teraba sehingga tidak terjadi pembesaran pada hepar atau hati Bapak. Untuk palpasi hepar sudah, saya lanjutkan sekarang pada palpasi limpa. Pertama saya akan menggunakan metode Sofner, lalu kedua metode Hackett. Pertama metode Sofner, saya letakkan tangan kiri saya di belakang sini, lalu tangan kanan saya di atas melakukan palpasi. Saya memulainya dari sias kanan atau spina iliaca anterior superior kanan Bapak, melewati umbilikus atau pusar Bapak menuju sudut costovertebra, mengecek pembesaran limpa. Ini arah pembesaran dibagi menjadi 8 bagian. Saya mulai Pak ya, silakan hirup nafas dalam. Baik lagi Pak, hirup nafas dalam. Hirup nafas dalam. Lagi. Hirup nafas dalam. Sekali lagi, hirup nafas dalam. Baik. Metode Sofner sudah, sekarang metode Hackett. Saya melakukannya pada linea midclavicular yang kiri bagian bawah. Untuk di sini, metode ini arah pembesaran limpanya dibagi menjadi 5 bagian. Saya mulai Pak ya, hirup nafas dalam. Baik, hirup nafas dalam. Sekali lagi Pak, hirup nafas dalam. Sudah, baik metode Sofner maupun metode Hackett hasilnya adalah grade 0. Artinya saya tidak meraba limpa Bapak menggunakan kedua metode tadi sehingga limpa Bapak tidak mengalami pembesaran. Selanjutnya adalah palpasi ginjal Pak ya. Saya lakukan juga secara bimanual sama seperti palpasi hepar tadi. Pertama, untuk mengecek pembesaran ginjal kanan, saya letakkan tangan kiri saya di bawah, iga di bawah ya, paralel dengan iga 12. Tangan kanan saya di sebelah sini. Saya mulai Pak ya. Silakan hirup nafas dalam. Ya. Yang perlu kita ketahui di sini untuk palpasi ginjal, tangan kiri saya dorong ke arah ventral, tangan kanan saya dorong ke arah dorsal. Sehingga apabila saya merasakan suatu tekanan atau desakan, berarti terjadi pembesaran pada ginjal Bapak. Mulai lagi Pak ya, hirup nafas dalam. Baik, hirup nafas dalam. Sekali lagi, hirup nafas dalam. Sekarang iga kiri, saya meletakkan tangan kanan sekarang yang di belakang, paralel dengan iga 12. Relax saja, jangan ditahan Pak ya. Relax saja, tangan kiri di atas. Silakan hirup nafas dalam. Lagi, hirup nafas dalam. Lagi Pak, hirup nafas dalam. Sekali lagi, hirup nafas dalam. Ya. Kalau ginjal kanan maupun kiri tadi berdasarkan palpasi ginjalnya saya tidak meraba ginjal Bapak ya, sehingga tidak terjadi pembesaran. Yang terakhir Pak, saya lakukan palpasi aorta abdominalis yang terletak pada daerah epigastrium di sini. Hirup nafas dalam. Sekali lagi hirup nafas dalam. Ya. Untuk palpasi aorta abdominalis ini saya juga tidak merasakan denyutan, tidak teraba aorta abdominalisnya sehingga tidak terjadi pembesaran. Baik, untuk semua pemeriksaan sudah selesai saya lakukan mulai dari inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Sekarang Bapak bisa kembali duduk dan juga mengenakan bajunya. Silakan Bapak. Ya. Dulu, Pak. Ya, saya sampaikan kembali hasil pemeriksaannya. Dari identitas benar atas nama Bapak Andi, berumur 25 tahun, tinggal di Kediri Tabanan, sudah menikah, pekerjaan sebagai karyawan dan pendidikan terakhir asal TA. Datang ke sini dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak kemarin malam, rasanya hilang timbul, disertai juga dengan mual dan muntah. Bapak tidak mengalami diare, tidak punya riwayat sakit emah, dan mengalami demam sejak 3 hari yang lalu. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, pertama untuk inspeksi normal semua. Dari segi kulitnya normal, tidak ada kemerahan, tidak ada scar, tidak ada striae ataupun dilatasi vena atau pelebaran vena. Untuk umbilikus atau pusara juga normal, baik dari
bentuknya normal, tidak ada menunjukkan kemerahan, tidak ada inflamasi juga ataupun benjolan. Lalu untuk bentuk perut normal dari permukaan atasnya rata, permukaan sampingnya tidak menunjukkan inflamasi ataupun benjolan, dan juga dinding perut kanan kiri Bapak simetris. Untuk gerakan peristaltik khusus tidak saya lihat, terlalu normal. Desiran atau denyutan arteri maksud saya juga tidak saya lihat sehingga tergolong normal. Yang kedua, untuk auskultasi tadi bisi khususnya frekuensi 15 kali per menit. Kemudian kualitasnya normal, tetap dia atau konstan, artinya tidak terjadi peningkatan maupun penurunan Pak ya. Untuk auskultasi desiran arteri abdominalis, arteri renalis dan arteri iliaka juga tidak saya dengar, itu tergolong normal. Yang ketiga, untuk perkusi abdomen tadi saya dengar distribusi suara antara timpani dan pekaknya normal ya, timpani atau duodensnya normal. Dan Bapak juga tidak merasakan nyeri untuk perkusi abdomen. Untuk perkusi hepar, ukuran lobus kanannya 9 cm, lobus kiri 5 cm, tergolong normal. Untuk ketok ginjal kanan kiri, Bapak saya lihat tadi ketok ginjal kanan kirinya tidak merasa nyeri sehingga tergolong normal juga. Yang keempat, pemeriksaan palpasi ringan di seluruh perut saya tekan-tekan, Bapak tidak merasa nyeri, dan saya juga tidak merasakan adanya suatu tahanan atau massa di area sekitar perut Bapak. Palpasi ringan, kemudian palpasi hepar, saya tidak meraba hepar Bapak, tidak teraba sehingga tidak terjadi pembesaran. Untuk palpasi limpa, baik menggunakan metode Sofner maupun Hackett, juga saya tidak meraba limpa Bapak sehingga tidak terjadi pembesaran. Untuk palpasi ginjal kanan maupun kiri secara bimanual tadi juga tidak teraba sehingga tidak terjadi pembesaran pada ginjal Bapak. Lalu terakhir untuk aorta abdominalis, palpasinya juga saya tidak merabanya, tidak meraba denyutan, jadi aorta abdominalis Bapak itu tidak teraba dan normal Pak ya. Untuk itu, untuk diagnosis sementara dapat saya sampaikan Bapak mungkin menderita apendisitis karena keluhannya mengarah pada itu Pak ya. Namun untuk pemeriksaan lebih lanjut, diagnosis lebih lanjut, Bapak akan saya rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang yang lainnya. Ya Pak ya, terlebih dahulu akan saya buatkan surat rujukannya. Atas nama Bapak Andi, silakan Bapak, di bawah saat berobat nanti, apa Bapak mungkin memiliki pertanyaan? Cukup. Cukup ya, sudah selesai. Ya. Terima kasih dok. Iya, sama-sama Pak. Semoga lekas sembuh.